Regenerasi peminat kesenian tradisi perlu dilakukan, mengingat derasnya arus globalisasi tidak tanggung-tanggung. Globalisasi juga berpengaruh pada bidang kebudayaan. Seniman harus berusaha sekuat tenaga untuk menjaga lestarinya seni tradisi supaya tetap dicintai oleh generasi penerus. Seperti yang dilakukan salah satu dalang dari Kabupaten Mojokerto, Ki Purnawan, melestarikan seni tradisi melalui pendidikan formal di sekolah dan pendidikan non-formal pada sanggar pribadinya. Saya, Cak Bambang Dwi Sumanto, tetap di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Halo sahabat budaya dimanapun berada. Saat ini panjenengan semua bersama channel YouTube Cak Durasim, UPT Taman Budaya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. Dan pada kesempatan ini saya akan ngobrol bersama Ki Purnawan, akan membahas tentang pengembangan seni tradisi di Kabupaten Mojokerto, terutama pada dalang bocah atau dalang anak-anak. Dan jangan lupa sahabat budaya dimanapun berada, berkenan mensubscribe, like, dan share. Dan jangan lupa klik tanda lonceng di sebelahnya. Oke, saat ini saya sudah bersama Cak Purnawan. Gimana kabarnya Cak Purnawan? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pangestunipun Bang. Alhamdulillah. Pada situasi seperti ini kita harus tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya, Mas Purnawan, ini suatu keberkahan saya bisa ngobrol dengan panjenengan, dan saat ini panjenengan meregenerasi dalang bocah melalui pendidikan formal dan non formal. Awal keberangkatan panjenengan membentuk komunitas atau sanggar ini gimana, Mas Purnawan? Ya, ceritanya sebenarnya awal mula itu dari keterpaksaan, Mas. Artinya begini, di Mojokerto itu, kalau di Jawa Tengah mungkin Mojokerto itu seperti Sragen, jadi kotanya dalang. Dari data yang ada kemarin tuh dalang di Mojokerto hampir 100 berapa gitu, dan semuanya alhamdulillah selalu ada kesempatan pentas. Sementara pengrawit dan pesinden itu kita sering kekurangan. Pernah suatu ketika dulu awal mula sebelum saya merekrut anak-anak untuk saya ikutkan di sanggar ini, awal mula saya mau pentas karena dulu masih awal saya mendalang dulu. Saya nggak ada pengrawit, nggak ada pesinden. Terus kebetulan dulu di tempat saya, di desa saya, di Banyulegi itu ada sekolahan yang punya fasilitas gamelan. Tidak ada itu karena SDM-nya tidak ada atau sedang payu semua? Sedang laris semua. Iya, sudah payu semua. Terus juga ya memang memang cuman sedikit, panjak sama pesinden itu cuman sedikit. Nggak ada yang belajar dulu, nggak ada yang belajar. Akhirnya saya sama beberapa teman-teman, wis ayo nyoba saiki ngendel-ngendelno kita meregenerasi pengrawit sama pesinden dulu waktu itu. Pengrawit sama pesinden dari anak-anak SD, terus udah mumpuni kita masukkan ke SMP Negeri 1, di sana ada pembinaan lebih lanjut lagi. Nah, pernah dulu saya itu pentas nggak ada pengrawit pesinden. Saya itu anak-anak SMP itu saya paket. Ayo melu aku wayangan sewengi. Saya izinkan sama bapak kepala sekolahnya, sama ibu gurunya, melu aku wayangan sewengi. Jadi wayangan satu malam itu saya paket iringannya, wis engko iringan iki. Terus nanti kamu formasinya di sini. Dan akhirnya jadi. Itu awal mula saya dulu membuat komunitas sanggar ini di Ndawar itu. Berarti ada kepedulian dari lembaga maupun dari orang tuanya ya, untuk anak-anaknya mengikuti belajar kesenian tradisi itu. Iya benar. Jadi di Ndawar memang lembaga pendidikannya juga mendukung, masyarakatnya juga mendukung, terus didukung lagi memang frekuensi pementasan di Ndawar itu cukup banyak. Karena di Ndawar itu kan
secara administratif kita ikut Mojokerto, cuman di Nawar itu ujung lornya Mojokerto, kita langsung berbatasan dengan Kabupaten Gresik, langsung berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Jadi memang di situ frekuensi untuk tanggapan apapun dulu itu ya wayang terutama, terus campur sari, jaranan, ludruk dan sebagainya itu wah luar biasa di. Berarti kesenian di Kabupaten Mojokerto berkembang dengan pesat ya. Alhamdulillah. Dan kalau panjenengan saat ini bergerak untuk meregenerasi anak-anak, itu kan tidak mudah untuk mengenalkan anak-anak kepada gamelan, mengingat pada situasi globalisasi seperti ini banyak kesenian manca yang mempengaruhi budaya kita. Itu awal pengenalannya gimana? Pengenalannya dulu ya memang kita terus terang memang lewat sekolahan. Jadi lewat lembaga pendidikan dulu. Kita anak-anak di SD Manyulegi dulu dikenalkan, iki ayo sapa sing melu kerawitan. Terus yang udah ikut kerawitan orang tuanya diundang, dirapatkan, nah iki anak sampean melu kerawitan kaya apa, sama setuju apa gak. Nah, waktu itu kebetulan banyak yang mendukung, orang tua mendukung, anak-anaknya mau, ya udah. Itu awal mula ya memang kita memberanikan diri memang masuk lembaga. Kalau dari luar ya kemungkinan akan lebih berat lagi perjuangannya. Kita memang bekerja sama Mas dengan lembaga waktu itu. Dari lembaga pendidikan formal di sekolah ya. Di sekolah, benar. Itu dalam arti anak itu mengikuti seni tradisi belajar gamelan Jawa itu atas keinginan anak atau wajib dari kelembagaan itu untuk setiap anak harus belajar ini, itu gimana awalnya? Awalnya memang dulu kita ya cuman pengenalan gitu aja. Terus ketika ada event di sekolah, ada disnatalis, ada perpisahan itu dipentaskan. Terus kemudian kelamaan itu semakin banyak peminatnya. Akhirnya di SMP sekarang diwajibkan menjadi kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan ekstrakurikulernya ada kerawitan, tari, pedalangan. Sekarang SMP ada ekstrakurikuler pedalangan itu. Komplit berarti ya? Iya, komplit. Benar-benar lembaga itu peduli dengan kesenian tradisi. Sangat peduli. Mas, untuk cara memotivasi anak-anak supaya giat belajar. Kadang-kala kan anak sekarang itu belajar itu sedikit-sedikit bosan, sedikit-sedikit sudah berpindah dengan yang lain atau pengaruh dengan gadget dan sebagainya. Iya. Untuk memotivasi anak itu gimana caranya? Ya. Mungkin ada teknik-teknik. Ya. Dulu memang gini, saya tuh kebetulan di SMP dulu dan di jenjang SMA di Nawar juga kan dulu ada kerawitan. Anak-anak supaya tidak ada kejenuhan, karena kalau cuma berlatih pasti jenuh. Lama-kelamaan akan kan bosen terus meninggalkan. Nah, supaya nggak bosen, kita carikan event. Anak-anak kita carikan event. Terus dari lembaga sekolahan sendiri, dulu kan banyak festival kayak festival karawitan, festival tetembangan. Terus anak-anak yang ikut di karawitan ini dulu itu dikasih reward, Mas. Jadi kalau kamu menang misalnya lomba mocopat atau lomba karawitan tingkat kabupaten, itu kamu 3 semester tanpa bayar SPP. Nah gitu. Kalau mendapat juara di Jawa Timur, nanti kamu bahkan sampai lulus dulu. Adik saya itu dulu pernah kan sekolah di SMA Ndawar. Jadi selama 3 tahun itu dia nggak bayar SPP sama sekali. Begitu lulus malah dapat uang karena dapat reward dari itu tadi, dari kegiatan ini. Berarti memang luar biasa kepedulian lembaga atau pemerintah di Kabupaten Mojokerto. Berarti dalam panjenengan berproses untuk meregenerasi anak, tentu kan ibarat kita berjalan mungkin ada kesandung atau ada kendala-kendala. Ada kendala-kendala apa yang pernah dilalui? Kalau selama ini sebenarnya kendala yang kita hadapi di lapangan memang kadang-kadang kita keterbatasan alat, Mas. Kadang-kadang di SMP dulu tuh kan kita tuntutan kalau misalnya lomba kita mau menuangkan kreativitas yang lebih lagi, kadang-kadang alatnya udah usang dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dari kepedulian berbagai pihak itu sudah teratasi. Cuman ya sekarang memang karena di era pandemi seperti sekarang ya mau tidak mau karena tatap muka pembelajaran saja tidak diperbolehkan, apalagi kegiatan ekstrakurikuler. Jadi selama ini mungkin saya sama adik-adik saya di SMP maupun di SMA ya kita lewat WA group, lewat kita buat konten lucu-lucuan, terus nanti ayo di-share, di upload, terus ada
kemarin tuh festival kerawitan online, ayo coba ikut. Nah, tadi dia yang demung dari rumah, terus saya ngendang teko omahe, nanti videonya dijadikan satu, terus dikirim. Ya mungkin seperti itu untuk mengatasi. Dimotivasi ya. Iya, terus Mas, supaya dimotivasi supaya tetap semangat dan tidak hilang. Mas, tadi penjenengan sampaikan bahwasanya orang menabuh gamelan itu yang jelas harus ada gamelannya. Iya. Dan supaya gamelan itu awet, kan harus terawat juga. Harus terawat. Adakah penjenengan melibatkan anak-anak untuk mengerti bagaimana cara merawat gamelan? Iki kudu digosok atau dibraso, iki carane noto begini dan sebagainya, sampai ke situ enggak? Iya. Dulu sempat bahkan ya sampai sekarang anak-anak satu kesadaran yang saya tanamkan, sebelum dan setelah selesai latihan wajib ditata lagi. Ditata di tempatnya semula. Terus dibersihkan. Nah, nanti kalau misalnya gamelan sudah lama terus agak usang, ya saya ajari gini cara gosok pakai batu hijau, terus pakai koran sama air atau sama minyak tanah gitu. Terus kadang-kadang kalau ada rancak-rancak yang rusak sedikit-sedikit, ya anak-anak yang saya suruh, ayo dipakoni, terus ayo ganti warna, dikerok, dicat sendiri kayak gitu. Ditempeli Sekarang kan lagi ngetren Mas, rancak pakai grenjeng itu. Proto grenjeng ya itu. Coba nanti di grenjeng ukirnya gitu. Jadi pengenalan sama anak-anak supaya kamu bisa nabuh, kamu juga harus bisa ngerawat. Intinya gitu. Jadi luar biasa. Jadi pengenalan itu sampai ke alat-alatnya juga ya. Jadi anak-anak benar-benar menyukai dan pada akhirnya handar beni dan ngrungkepi pada seni tradisi itu. Harapan kita kan begitu. Mas, di dalam penjenengan mengajari anak-anak itu kan mesti karakter anak-anak itu kan berbeda-beda. Kadang ada yang karakter anak itu aktif, tetapi dalam menerima pengajaran itu lamban. Ada yang pendiam, kadang dia cepat tanggap dengan bagaimana cara nabuh. Cara mengatasi seperti itu gimana? Yang pertama ya jelas sebelum anak-anak ikut latihan, memang pertama yang saya tekankan, kalian harus tanggung jawab. Apapun yang terjadi kalian harus tanggung jawab. Nah, untuk anak-anaknya sendiri kadang ada kecenderungan memang agak lambat, terus ada yang lebih bisa, ada lebih mumpuni. Ya uniknya karawitan memang di situ, Mas. Karawitan pedalangan ketika kita bermain dalam suatu grup, kadang-kadang yang tidak bisa ini nanti, kalau ada yang bisa, ini nanti akan nututi dengan sendirinya, asalkan anaknya telaten dan mau gitu. Ya, yang penting perlu kita sadari sebagai seorang pengajar kan begitu. Iya. Jadi kita harus paham bagaimana karakter dan SDM atau kemampuan anak-anak kita itu berbeda-beda. Bagaimana bisa menyatukan itu menjadi satu kesatuan dan akhirnya menjadi sajian yang menarik kan begitu. Kan di situ gini, Mas, dari sekian anak itu kan ada yang kadang agak bisa sedikit atau bahkan sudah sedikit lebih paham daripada ada yang benar-benar dari nol. Nah, itu cara pembelajarannya itu pakai standar yang mana? Kan Mas, memang ada beberapa level dulu, misalnya kayak gini, ada grup A, grup B, grup C. Nah, nanti misalnya di SMP kadang-kadang ada sekitar 40 anak misalnya. Kan untuk satu kelompok kerawitan kan terlalu banyak. Nah, kita biasanya ambil 15. Nanti yang sudah mumpuni kita masukkan ke grup A, yang masih tengah-tengah kita masukkan grup B, yang belum bisa kita masukkan ke grup C. Dan yang di grup A nanti biasanya itu ketika nanti dia sudah selesai di pembelajaran SMP, biasanya banyak yang ke SMKI. Terus nanti lanjutkan ke UNESA, ada yang ke STKW, ada yang ke ISI. Bahkan setelah lulus SMKI tidak jarang yang langsung terjun ke masyarakat. Dan untuk yang tidak bisa ya tidak kita paksa, karena memang kadang-kadang kan nanti kedepannya dia punya cita-cita lain, punya keinginan lain. Dan saya tekankan dari dulu, kamu belajar karawitan, kamu belajar pedalangan, tidak harus menjadi dalang, tidak harus menjadi pengrawit, tapi ini hanya untuk bekal kalian. Suatu saat ketika kalian nanti dewasa, pasti pembelajaran sekarang ini
terutama pembelajaran tanggung jawab, pembelajaran kekompakan nanti dibutuhkan di masa depan dimanapun kalian berada. Yang penting menanamkan karakter atau jiwa pada anak-anak itu. Benar, ya. Dan ketika anak-anak itu sudah lulus dari sekolah, melanjutkan ke jenjang berikutnya, tetapi tetap masih bisa bergabung di dalam kelompok itu dan Masih akhirnya menjadi komunitas penjenengan non formal. Iya, iya. Nah, ini nanti akan menarik, nanti akan kita bahas setelah ini. Akan membahas setelah ini pendidikan non formal penjenengan yang sanggar penjenengan pribadi. Dan saat ini masih ada satu iklan yang akan lewat. Sahabat budaya, kita berhenti sejenak, tetap bersama kami Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya. Agenda kegiatan Taman Budaya tahun 2021. Dialog seni dan dokumenter. Setiap minggu kedua, hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan wayang kulit. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan teater. Setiap minggu keempat, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dagelan, dagelan online. Setiap minggu keempat, hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang akan diadakan secara virtual dan online. Saksikan hanya di channel YouTube Cak Durasim. Open your mind, feel the warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hand, stand with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Sahabat budaya dimanapun berada, masih bersama Ki Purnawan, salah satu seniman dalang muda dari Kabupaten Mojokerto. Tidak hanya muda, tapi dia memang tampan sekali. Pasti banyak sinden-sinden yang katut ini. Mas Purnawan, tadi ketika kita membicarakan tentang regenerasi pada pendidikan formal dan selanjutnya penjenengan juga bergerak meregenerasi atau melestarikan tradisi ini di pendidikan non formal atau di sanggar pribadi penjenengan, sanggar apa namanya, Abyor Budoyo. Itu yang ditekankan pada seni tradisi atau pengembangan garap. Kalau di sanggar saya, karena tuntutannya itu untuk masyarakat, kita berusaha menjangkau ke semuanya. Jadi dasar saya tanamkan betul tradisinya. Iringan wayang Jawa Timuran yang klasik itu kayak gini. Terus misalnya ada gendeng-gendeng karawitan yang klasik itu kayak gini. Tapi ketika nanti kita mau perform, kita mau
tanggapan kasarane ya kita harus bisa mengkombinasikan itu kadang-kadang ya memang dengan campur sari kalau perlu, kadang-kadang dengan musik-musik yang nuansanya itu nuansa islami, yang nuansanya itu kadang-kadang jaranan, ya kita kombinasikan aja dan itu nanti berjalan dinamis di masyarakat. Ketika kadang-kadang spontanitas bisa masuk, jadi tidak ada penekanan harus garap gini, cuman penekanan memang di unsur tradisinya dan untuk kebutuhan tanggapannya sendiri supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Ya apa yang masyarakat mau kita berikan gitu. Berarti kan kita harus dapat kapan kita harus menuruti pasar, ya. Kapan kita harus berkesenian yang sebenarnya. Ya, kan di dalam proses penjenengan itu kan ini dipersiapkan untuk tanggapan. Ini dipersiapkan untuk acara festival atau lomba, itu kan jelas berbeda dengan apa yang disiapkan untuk tanggapan gitu. Kalau pada festival dan lomba mungkin butuh kejelian khusus ya tentang garap, tentang apa-apa dan yang perlu dikembangkan, mungkin girong dan sebagainya, itu kan perlu dikembangkan juga di situ. Dan juga perlu memang kalau untuk tuntutan misalnya di festival atau lomba ya kita memang harus dituntut untuk kreatif dan tidak segan-segan untuk membedah. Kadang-kadang kita harus sedikit keluar, tapi meskipun nanti harus kembali lagi. Jadi memang tuntutan-tuntutan itu disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita mau pakai garap atau kita mau pakai klasik. Dan saya itu memang Mas, kalau anak-anak, adik-adik saya yang sudah di sanggar non formal saya, itu yang udah ikut ke tanggapan, itu akhirnya mengikuti. Karena apa? Gaya bakliran saya ketika tanggapan saya lebih cenderung menggunakan gaya klasik. Saya ya nggak tahu, memang lebih nges aja menurut saya. Cuman kadang-kadang ya kalau udah tanggapan terusan gitu, kadang-kadang ada kejenuhan, diubah didik iki. Dan itu pun kadang-kadang spontan. Ketika maghrib teman-teman waktu istirahat, ayo rek iki digawe ngene kok bubar panggungnya iki. Terus ayake coba digawe iki. Itu ya memang spontan aja karena mereka udah terbiasa diajak proses yang garap itu udah biasa. Jadi kadang-kadang memang spontan. Ketika pengembangan garap tradisi ya, itu penjenengan ada waktu khusus enggak? Dalam arti penjenengan menjadwalkan khusus hari ini kita belajar tentang wetangan. Terus untuk waktu ini khusus untuk garap gending, atau di situ ada pembagian level. Ini untuk anak usia segini harus ini, anak usia yang ini harus mulai dikenalkan garap ini gitu. Ya mungkin kalau biasanya ada pembagian memang Mas. Kalau untuk konsumsi tanggapan itu ya kita pakai yang memang sudah profesional, udah yang A tadi ternyata. Kalau untuk lomba saya lebih cenderung menggunakan, meskipun anak-anak yang ikut di sanggar non formal saya, cuman sebenarnya dia juga masih siswa. Kayak tahun ini kemarin kita ikut lomba festival dalang bocah nasional yang virtual kemarin, ya seluruhnya itu anak yang ikut di sanggar saya, cuman dia juga masih siswa di SMPN 1 Ndawar. Jadi semuanya siswa, wes full garap. Karena apa? Mereka belum terlalu fanatik ke arah tradisi. Jadi dikasih garap apapun ya masih masuk, dan akhirnya kemarin ya alhamdulillah mendapat nominasi juga di tingkat nasional bulan November kemarin. Suatu kebanggaan ya, suatu kebanggaan anak didik bisa meraih prestasi gitu. Iya. Ketika penjenengan mengajak anak-anak yang masih di usia pendidikan sekolah, terus ketika itu penjenengan ajak untuk tanggapan, bahkan tanggapan itu waktunya kan panjang, bahkan sampai semalam. Itu ada kendala nggak terhadap anak-anaknya, terhadap orang tuanya, atau terhadap sekolahnya? Dulu memang pernah, jadi yang SMA, karena mungkin secara fisik kan meskipun masih usia belajar, cuma secara fisik kan udah dewasa mereka. Dan untungnya dari sekolah sendiri kadang-kadang memberi toleransi. Memberi toleransi. Ya beberapa toleransi dari sekolahan, terus ada juga dukungan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya memperbolehkan ya saya ajak, kalau enggak ya enggak mau, enggak apa-apa. Terus
anaknya sendiri, ya apa melu apa gak, kalau dia nggak mau ya nggak apa-apa gitu. Jadi saya tidak pernah memaksakan kamu harus ikut, ini tidak. Intinya ini pembelajaran, meskipun di sekolahan, di sanggar, dan di masyarakat itu semua pembelajaran. Jadi tinggal penyikapannya itu dari sekolahnya bagaimana, dari orang tuanya, dari anaknya sendiri. Kalau tiga-tiganya sudah mengizinkan, memperbolehkan, ya mari, nggak apa-apa. Memang harus telaten ya. Telaten. Menjadi pendidik anak itu harus telaten. Iya. Ketika penjenengan meregenerasi itu kan ada beberapa yang harus dipelajari. Kadang belajar nabu, kadang belajar gerong, Iya. dan mungkin waktu khusus juga belajar sindenan atau cingkok-cingkok sindenan. Iya. Itu waktunya dibedakan atau juga tekniknya masing-masing itu berbeda atau sama? Yang jelas ya berbeda, Mas. Misalnya kayak di teknik tabuh sendiri itu ya memang kita khususkan pengrawit sendiri. Terus nanti ada waktu tersendiri untuk mempelajari sindenan. Ada waktu sendiri, terus ada, kalau waktunya bersamaan biasanya tempatnya sendiri-sendiri, dan di sana nanti ada, kan bukan hanya saya ada teamwork. Wis spesialisasimu nduk nggone gendeng kerawitan klasik wis urono arek-arek, aku tak ngurui gerongane. Kadang-kadang ada juga yang mengajari sindenannya sendiri, saya fokus mengajari dalangnya, seperti itu. Jadi kita ada tim pembagian-pembagian seperti itu. Terus kadang-kadang kalau untuk lomba misalnya, sindenannya bagaimana, garap kerawitannya bagaimana, garap dalangnya bagaimana, kita ya bekerja sebagai tim. Ada penata iringan sendiri, ada penata pakliran sendiri. Kadang-kadang saya meminta bantuan dari istri saya, kan juga seorang pesinden, itu saya suruh menata sindenannya ya gitu. Istrinya sinden juga ya? Iya, salam. Berarti takut menggoda sinden yang lain ya? Disatami terus misalnya. Diturni terus. Mas, untuk mengatasi kejenuhan dalam berlatih, pernah gak penjenengan itu menghadirkan tutor atau orang-orang lain dianggap mampu, entah itu sindenannya, entah itu garap paklirannya, entah itu garap gerongannya, mendatangkan orang-orang khusus untuk merefresh anak-anak supaya lebih semangat, gitu. Pernah nggak? Ya sering sekali, Mas. Karena sebenarnya meskipun saya yang mengajar, artinya tidak sepenuhnya saya bisa. Kadang-kadang ada kekurangan atau ada ketidaktahuan saya lah. Waktu di saat-saat seperti itu saya manfaatkan. Saya mengundang dalang-dalang sepuh atau pengrawit sepuh, sinden sepuh. Mari sama-sama belajar. Kadang-kadang kan ya kalau orang dari awam memang itu dia cara menyampaikan pada anak-anak itu kurang pas lah. Dia yang memberitahu pada saya yang menyampaikan gitu. Jadi sering sekali saya mendatangkan pengrawit profesional, sinden profesional, bahkan dalang profesional dari beberapa wilayah, bukan hanya dari Mojokerto. Saya hadirkan untuk membantu proses pembelajaran anak-anak supaya lebih cepat bisa dan lebih banyak materi untuk itu tadi ya, untuk merefresh juga. Dari untuk memotivasi anak-anak supaya lebih semangat lagi. Iya. Berarti dilihat atau diajari oleh orang yang pada bidangnya profesional itu menjadi kebanggaan gitu. Iya. Jadi kebanggaan itu luar biasa. Terus untuk penjenengan menciptakan pengalaman panggung atau ruang-ruang pentas itu caranya bagaimana penjenengan? Atau melibatkan wali murid atau orang tua ketika di sekitar rumahnya ada hajatan atau ada acara apa supaya mementaskan anak-anak untuk memberi pengalaman panggung pada anak-anak? Bagaimana? Apakah cara-cara itu juga dilakukan? Sering, Mas. Memang misalnya saya tanggapan di wilayah Ndawar sendiri, terus nanti kebetulan yang nanggap itu biasanya wali murid. Terus Pak, siangnya biar diisi anak-anak ya di kerawitan anak-anak, terus yang dalang juga bocah, ya dipaket 1 jam apa 2 jam gitu aja. Itu sering sekali. Jadi anak-anak itu intinya banyak sekali ruang yang kami siapkan, bahkan kami buat untuk anak-anak tetap mengembangkan kemampuannya. Ya itu tadi, karena wali muridnya juga sangat mendukung, lembaga sangat mendukung di Ndawar, masyarakat umum sangat senang dengan kesenian tradisi. Akhirnya ya seperti seperti benih yang kita tabur di tanah yang subur. Akhirnya sampai sekarang di Ndawar sendiri
memang pengerawit mulai dari pengerawit anak-anak yang SD, SMP, SMA, bahkan pengerawit dewasa pesinden sekarang sangat banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa regenerasi penerus yang ada di Kabupaten Mojokerto dari berbagai elemen mendukung seni tradisi. Sekarang kalau kita ngomong Sanggar Abyor Budaya Panjenengan, arah kedepannya itu dititik beratkan pada pedalangan, campur sari, karawitan, atau mungkin juga suatu saat akan merambah ke tari. Kalau untuk di sanggar saya, ya tetap saya fokuskan di pedalangannya. Cuman kita juga harus mengikuti perkembangan zaman nanti ke depan. Kita tidak bisa, saya nanti ke depan harus seperti ini, nggak bisa. Kita berjalan dinamis, dan nanti di era yang akan datang, yang paling disukai itu apa? Misalnya dulu pernah ada tren apa? Itu tren namanya tari ular. Itu wayangan dicampur tari ular, nggak apa-apa. Ada tren kembang api dicampur kembang api. Tapi kita harus tetap di rel pedalangan ini. Nanti tinggal kembang-kembangannya aja bagaimana. Cuman kita tetap menitik beratkan pada pedalangan kita. Luar biasa. Mudah-mudahan Mas Purnawan tidak jenuh-jenuhnya membentuk regenerasi, karena penting dengan derasnya arus globalisasi, kita harus berusaha keras membentuk karakter anak-anak untuk mencintai budaya sendiri. Mas Purnawan, ini kelihatannya masih ada iklan yang lewat lagi, dan panjenengan nanti akan dikejutkan oleh rekan kami Jeng Mia. Ada pertanyaan tancap atau tanya cepat, siapkan dirimu. Dan silahkan iklan yang lewat masih bersama kami di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya. Agenda kegiatan Taman Budaya tahun 2021. Dialog seni dan dokumenter. Setiap minggu kedua, hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan wayang kulit. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan teater. Setiap minggu keempat, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dagelan online. Setiap minggu keempat, hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang akan diadakan secara virtual dan online. Saksikan hanya di channel YouTube Cak Durasim. Feel the warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Hai,
Hai, kembali lagi bersama Jeng Mia di sini di acara Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Oke, terima kasih sudah setia di acara Ngopsi channel YouTube Cak Durasim. Dan bagi kalian yang baru saja melihat channel ini, silahkan bergabung dengan cara like, comment, and share, dan subscribe. Oke, saya akan menyapa. Halo Pak Bambang. Cak Bambang. Ojo Pak Cak wae. Oh, Cak ya. Ben Iya. awet enom. Oke, iya, Cak Bambang. Dan sama Cak Purnawan. Purnawan. Ya, ini dalang ya, ya jelas lah, Pak. Baik, saya akan memberikan pertanyaan atau kuis untuk Cak Purnawan. Nanti dijawab dengan cepat, pilih salah satu. Oke, jelas ya? Oke, siap. Baik, inilah kuis tancap, tanya cepat. Kuis tancap, tanya cepat. Oke, siap ya, Cak Purnawan? Oke, siap. Baik, pertanyaan pertama. Tradisi atau kontemporer? Tradisi. Online atau offline? Offline. Kualitas atau kuantitas? Kualitas. Pinter atau disiplin? Disiplin. Berbisnis atau berkesenian? Berkesenian. Mencetak seniman atau hanya sebagai pencinta budaya? Mencetak. Mencetak seniman atau hanya sebagai pencinta budaya? Mencetak seniman. Target juara atau menguasai materi? Menguasai materi. Memiliki dasar atau nol putul? Memiliki dasar. Wayang atau karawitan? Wayang. Festival atau lomba? Festival. Terampil sabetan atau terampil suluan bagus? Sabet. Cepat menghafal atau improvisasi? Improv. Baik, sudah. Luar biasa. Tegang nih kayak. Luar biasa. Saya juga loh. Sekarang udah dilanjutkan, dijelaskan satu Nah, persatu. dijelaskan dari tadi anaknya. yang pertama tadi tradisi atau kontemporer, jawabnya tradisi. Tradisi. Apa alasannya? Ya karena kalau kita mau mengembangkan sesuatu, kita harus tahu wetnya dulu. Artinya kita harus mempelajari tradisi dulu. Kalau kita tradisi sudah matang, mau kita kembangkan bagaimanapun akan tetap terasa enak. Luar biasa. Selanjutnya tadi yang kedua. Ya, yang kedua online atau offline. Ini jawabannya offline loh. Apa ini alasannya? Offline. Ya karena bagaimanapun itu kan suatu harapan. Karena yang saya saring sekarang, keadaan sekarang, apapun kita online sekarang hanya sementara, menurut saya hanya pengalian. Kita akan tetap suatu saat nanti kita akan tetap bisa bertemu dengan khalayak banyak, kita akan tetap bisa berkumpul dengan manusia-manusia yang lain, tidak seperti sekarang. Itu sebenarnya cuma harapan, bukan jawaban. Mudah-mudahan terwujud. Mungkin bukan harapan Cak Purnawan aja, semuanya juga pengen seperti bisa itu. tatap muka Ya. secara langsung dengan penonton-penonton atau sahabat-sahabat budaya. Iya, Suka betul. dengan kesenian. Selanjutnya Teh. Selanjutnya kualitas atau kuantitas? Kualitas. Kualitas. Apa alasannya? Ya kualitas memang ya harus diutamakan. Kalau hanya kuantitas tanpa diimbangi dengan kualitas, ya akhirnya cuman jumlah itu kan tidak menentukan suatu kualitas. Titik atau cilik yang penting mentes. Kalau saya prinsip saya Sip, Biasa. mantap nih. Selanjutnya tadi. Oke, pinter atau disiplin? disiplin. Kenapa Alasan? disiplin? Ya, disiplin itu akar dari semuanya. Kalau kita disiplin ya kita bisa sukses, kita bisa pintar, kita bisa bahagia dan sebagainya. Disiplin itu dasar. Ya, das luar biasa. Selanjutnya. Selanjutnya berbisnis atau berkesenian? Berkesenian. Karena kesenian bisa untuk bisnis. Oh iya, benar ya. Masuk. Sekaligus ya kayaknya. Lanjutnya. Mencetak seniman atau hanya sebagai pecinta budaya? Ya, saya memang sebagai pencetak memang Agar memang tidak dari punah dulu. ya. Iya, benar. Supaya berkesinambungan. Tapi sebenarnya dua-duanya pelaku juga, meregenerasi juga. Iya. Tapi karena hanya salah Karena- satu yang harus dijawab. Oke, selanjutnya. Baik, selanjutnya target juara atau menguasai materi? Menguasai materi. Alasannya. Menguasai materi. Misalnya kita ada lomba, terus ada penilaian dan sebagainya. Kita tidak akan pernah menarget. Saya tekankan pada anak-anak,
wis menang kalah itu urusan dan lain-lain. Yang penting kamu harus bisa menguasai materi 100%. Apa yang kamu tampilkan nanti harus sesuai dengan konsep dan sesuai dengan materi. Menang kalah sebab akibat. Ya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya memiliki dasar atau nol putul atau tidak bisa sama sekali. Ya, harus memiliki dasar. Memiliki dasar. Iya. Memiliki Kenapa? dasar. Ya ibaratnya kita belajar sesuatu, kalau kita tidak tahu sedikit saja, kita akan menyerap yang lain itu sulit. Di pepatah orang Jawa itu ada ngangsu pikulan banyu, ada apa? Yang ngangsu pikulan banyu itu terus colok obor dan sebagainya. Itu sebenarnya kalau kita ingin belajar sesuatu, kita harus tahu dulu. Kita harus tahu dulu itu, meskipun hanya sedikit kita harus tahu supaya nanti bisa menyerap. Kalau kita nol akan sulit. Meskipun pada akhirnya kita juga harus nol. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang nol pun bisa belajar kalau ada niat juga ya. Gitu tadi. Niat sama disiplin tadi. Oh iya benar. Oke, selanjutnya tadi wayang atau karawitan. Wayang. Ya Ya. jelas lah. Karena Galang kok. wayang pasti ada karawitannya. Oh, kalau gitu cuma ya, konser sepakat. karawitan belum tentu ada wayangnya. Oh iya, sepaket, benar. Pertanyaanmu menjebak terus. Iya. Biar kaget. Saya kan nggak terbiasa terjebak. Oh, iya. Lolos dari jebakan. Jebakan biasa. Oke, lanjut Jangan ya. dong. Lanjut ya. Selanjutnya festival atau lomba. Nah, ini uniknya kenapa milih festival? Festival. Ya memang kalau untuk kesenian sendiri memang menurut saya itu tidak bisa dilombakan. Kalau lomba lari bisa, mana yang lebih cepat, terus misalnya lomba matematika bisa, tapi kesenian itu menurut saya tidak bisa dilombakan. Perlu diapresiasi. Nah, Apresiasi. Oke, selanjutnya. Selanjutnya terampil sabetan atau suluan bagus. nah, karena disuruh milih ya saya milih sahabat. Kenapa? Ya mungkin sahabat itu sebagai dasar seorang dalang, kita harus bisa bisa memainkan wayang dengan kemampuan yang terbaik. Karena vokal itu anugerah. Kalau memang vokalnya jelek ya jelek, nggak bisa dipelajari lagi, nggak bisa diubah lagi. Ya, Kalau memang vokalnya bagus ya bagus, tapi kalau cekelan itu ada sesuatu dari diri kita untuk mengembangkannya. Bisa lebih bagus atau bisa lebih jelek itu tergantung kita. Tapi vokal yang kurang bagus jika mau mengolah menjadi ciri khas tersendiri. Bisa itu Oh, bisa. gitu ya. Yang masih banyak. Yang terakhir apa? Selanjutnya cepat menghafal atau improvisasi. Improve. Kenapa nih? Improvisasi. Ya. Undang-undang wong males. Improvisasi nggak perlu menghafal kan. Kenapa? Ya enggak ya aja. Memang pada realitanya kalau kita sudah di masyarakat, hafalan itu sebenarnya udah jarang terpakai. Ada situasional yang harus kita tanggapi dan kita harus bisa menyikapinya dengan cara berimprovisasi dengan kreativitas kita. Luar Oh, biasa. good. Sudah habis? Oke, sudah. Terima kasih Luar telah biasa. Iya, sama-sama. telah mengikuti. Tepuk tangan dulu dong. Iya, luar biasa. Baik, terima kasih telah mengikuti acara maksudnya kuis tancep ini ya. Ya, siap. Baik, selanjutnya kita akan serahkan ke Cak Bambang lagi. Dan setelah pariwara berikut ini, tetap di Ngopsi, ngobrol bareng seniman. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, UPT Taman Budaya. Agenda kegiatan Taman Budaya tahun 2021. Dialog seni dan dokumenter. Setiap minggu kedua, hari Selasa jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan wayang kulit. Setiap minggu ketiga, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pertunjukan teater. Setiap minggu keempat, hari Sabtu jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Dagelan online. Setiap minggu keempat, hari Kamis jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Pameran seni rupa. Pameran seni rupa yang akan diadakan secara virtual dan online. Saksikan hanya di channel YouTube Cak Durasim.
warmth, see the smile, friendship and love, that's what I feel. Hold my hands, turn with me. People of the land, they dance and sing, magnificent beauty of nature, among the colors of heaven. This is a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, oh wonderful Indonesia. Sahabat budaya dimanapun berada, sampai saat ini masih bersama Cak Purnawan yang luar biasa, ini dalang muda yang cerdas. Cak Purnawan, Ya, ini harapan penjenengan kepada generasi penerus seni tradisi gimana? harapan saya pada generasi penerus, yang jelas kita harus mencintai budaya kita. Apapun yang terjadi, budaya adalah salah satu ciri khas bangsa. Da paunen-unen bangsa sing gede, bangsa sing ngagungno budayane. Jadi kita harus bangga pada budaya kita. Kita harus mempertahankan budaya kita. Jangan mudah untuk kita nggak apa-apa menerima budaya asing asalkan sesuai dengan ciri budaya kita. Kalau kita sampai meninggalkan budaya kita, kita tidak akan menjadi bangsa yang bermartabat. Luar biasa, untuk mencetak karakter tetap mencintai budayanya sendiri. Siap. Aplaus yang meriah untuk narasumber kita, Cak Purnawan. Sahabat budaya dimanapun berada, kita telah sampai pada ujung yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya masih banyak yang belum disampaikan oleh Cak Purnawan, tapi karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang kurang sopan atau menyinggung sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona budaya.